Berikutnya, ada berikutnya yaitu mura'atul awqat lidda'wah. Ketika berdakwah, lihatlah waktu. Nah, ini salah satu ilmu psikologi yang harus dilihat oleh seorang da'i. Waktu menentukan kapan diterimanya dakwah dan tidak. Jangan sampai fala ta'ti ila insanin naim fatuqidhuhu minan naum likai tad'uhu ila ma anta alaihi minal khair. Janganlah sampai di waktu menjelang tidur atau waktu seseorang sudah tertidur lalu kita bangunkan hanya untuk mendengarkan nasihat kita. Ini bukan pada waktunya. Jadi lihatlah waktu yang kira-kira tidak mengganggu dan tidak membuat orang lain marah. Jangan datangi rumah orang di tengah malam hanya untuk berdakwah. Jangan ketuk pintu rumahnya sebelum subuh hanya untuk mengingatkan dia solat tahajud. Jadi jangan merasa bahwa kita ini berada di posisi yang benar ketika kita dakwahkan di waktu yang salah. Kita pernah mengingatkan kalau seandainya waktu tidak tepat, maka tahanlah atau tundalah dakwah kita. Ketika sepasang suami isteri sedang ribut, itu bukan waktu yang cocok untuk didakwahkan. Biarkan mereka tenang dulu, barulah berdakwah. Kalau tidak, malah kita jadi korban lemparan piring dari suami isteri tersebut. Maka oleh karena itu, berdakwah itu juga mengingat kapan waktu yang cocok untuk berdakwah. Namun ketika seseorang sedang melakukan perbuatan yang haram, kalau melihatnya dan kita yakin mampu untuk mencegah, maka itu tidak peduli waktu. Jadi ketika seseorang berzina, mungkin seseorang membawa seorang perempuan ke rumah kosnya dan dia lakukan di atas jam 12 malam, ternyata ada yang melihat, maka itu tidak perlu menentukan waktu dakwah. Langsung di situ kita mencegah kemungkaran itu. Menggerebek orang yang berzina di tengah malam tidak mengapa. Itu kalau melihat kemungkaran yang kira-kira kita tahu bahwa kita mampu untuk mencegahnya. Jadi jangan tunggu sampai pagi. Jadi kondisi-kondisi seperti ini itu dibolehkan. Dan apakah seperti pertanyaan minggu yang lalu, apakah kita harus mendakwahkan terus-terusan kepada para penzina? Jawabannya tentu ya. Kita dakwahkan. Masalah cara itu kita yang punya. Makanya bolehkah kita berteman dengan penzina? Dibolehkan. Selama tujuan kita ingin mengubah hidupnya, tanpa kita harus terjun ke dalam zina tersebut. Seorang pemain game judi online, apakah kita harus ikut main bersamanya? Tentu tidak. Tapi berteman, masuk ke dalam pergaulan itu agar kita ada waktu dan bisa didengarkan, itu dibolehkan tanpa kita harus terjerumus ke dalam maksiat. Jadi bukan bermakna tidak boleh berteman sama sekali dengan ahli maksiat. Itu tergantung daripada niat. Tujuan berteman untuk apa? Karena kadang-kadang orang tidak bisa terima dakwah kecuali dari temannya. Makanya pintar-pintarlah berteman kalau tujuannya untuk berdakwah. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dari adab, yaitu hendaknya kita melihat waktu ketika berdakwah. Berikutnya, adab berikutnya yaitu al-isti'anah bi kulli ma yu'in ala najahid da'wah. Gunakanlah
semua fasilitas yang bisa digunakan untuk mendukung dakwah tersebut. Ya. Jadi tidak mesti dakwah itu hanya dengan lisan, ya, dengan berada di atas mimbar, tidak. Hari ini dakwah paling efektif adalah media sosial. Satu lemparan ke grup WA mengingatkan untuk salat Jumaat, semua yang membaca terkena tusukan di hatinya, mengingatkan dia, itu dakwah itu dianggap bagaikan lisan berdakwah. Karena hari ini teknologi berkembang, maka gunakanlah teknologi itu. Tidak ada larangan menggunakan Facebook, menggunakan apapun yang sifatnya kita tahu bahwa bisa kita gunakan untuk dakwah. Bahkan di tengah-tengah maksiat media itu, kita masuk untuk mengingatkan maksiat yang beredar. Hari ini salah satu media pendukung maksiat yang paling banyak yaitu TikTok. Kalau kita buka kamus Arab, Lisanul Arab, kalimat tikun dan tukun itu diambil dari bahasa Arab. Jadi tik-tuk, tikun, tukun. Silakan buka kamus Lisanul Arab. Bapak lihat artinya di situ apa? Ahmaq. Tik, tuk, itu keduanya bermakna ahmaq. Ahmaq itu bodoh, dungu. Nah, kalau bahasa kita ngen, ngen itu kan di atas bangai, Pak. Ya, jadi ada bangai, ada ngen. Ngen itu di atas bangai. Jadi TikTok itu sepertinya ada kesengajaan diambil bahasa itu, lalu digunakan nama untuk orang-orang bodoh yang menari-nari di depan TikTok itu. Kan habis bangai udeng-udeng sabahnya gara-gara TikTok jangan Pak. Ya, dia taruh kamera, lalu dia menari-nari di depan situ. Ada yang membuka auratnya, melakukan gerakan-gerakan bodoh macam model. Walaupun ada yang menggunakan untuk kebaikan, tapi hari ini lebih mayoritas maksiat. Ya. Dan aurat dipamerkan. Padahal kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ada kesempatan diampunkan dosa. Setiap dosa umatku ada kesempatan untuk diampunkan dosa. Illa, kecuali satu kelompok. Siapa mereka? Yaitu al-mujahirin, yang memamerkan, membanggakan maksiatnya. Allah tidak akan ampunkan ketika kita sudah bangga dengan maksiat kita. Ketika seorang penzina berzina ribuan kali, tapi dia terus menutupi dirinya, ada rasa takut, ada rasa malu, tiba-tiba berzina lagi karena dorongan nafsu, tapi dia malu sekali. Seandainya ketahuan malu, maka kemungkinan diampunkan Allah dapat. Dan itu bisa dilakukan ketika dia bertaubat. Tapi ketika kita jatuh dalam memamerkan maksiat tersebut, mujahir, kita pamerkan, bangga, buka aurat maksiat. Tapi ketika kita bangga, kita dapat, kalau di TikTok apa namanya, kalau di YouTube subscribe ya. Saya nggak pernah buka TikTok Pak. Dongeng hantum, maka saya tidak tahu istilahnya. Itu di like oleh orang itu, apa namanya itu kalau di TikTok itu, Allah alam. Itu dia bangga, sudah dilihat oleh mungkin jutaan orang dengan membuka aurat. Dia bangga, lalu dia katakan ke teman-temannya yang satu arisan. Nah, kadang-kadang ceritanya waktu arisan, waktu tarik julu-julu, alhamdulillah saya sudah mulai dapat uang dari TikTok katanya. Dengan memamerkan auratnya, maka dia sudah masuk golongan mujahirin, memamerkan dosa, dan ada kebanggaan di dalamnya. Disitulah Allah tidak lagi mengampunkan dia. Dan walaupun taubat
seorang hamba tetap Allah akan berikan dan buka pintu taubat. Tetapi bagi mujahirin, menuju ke taubat pun kadang-kadang susah. Susah. Kenapa? Dia melawan Allah sudah terang-terangan. Ini maksiat, dia tahu ini maksiat, tapi dia lawan Allah. Dia tabuh genderang untuk berperang dengan Allah. Jadi hati-hatilah memamerkan dosa di media sosial. Nah, kita yang ada semangat berdakwah, kita balikkan keadaan itu. Kita jadikan Facebook, WA, atau TikTok tadilah, kita jadikan sebagai media dakwah. Kita selipkan satu hadis, kita sebutkan tentang haramnya melakukan ini dan itu, atau kita kacaukan apa punya seseorang yang selayaknya dia tampilkan aurat, lalu kita berhasil kita hack, lalu kita tampilkan malah hadis. Itu juga sebuah kebaikan dan itu tidak ada dosanya. Ya. Menghabiskan keburukan itu tidak berdosa, walaupun dengan cara menghack para ahli maksiat ini. Jadi jemaah maka Allah, ini yang dimaksud di sini adalah bergeraklah, tidak bisa dengan lisan, lakukanlah dengan ketikan-ketikan di atas keyboard kita, lakukanlah dakwah. Jadi kalau grup sudah mulai caci maki, karena kadang-kadang ada grup yang tempat orang caci maki memang. Jadi buat grup kebenar, grup caci maki. Asal ada satu masalah caci maki rame-rame. Yang paling dahsyat iaitu ketika ada orang yang mulai menebarkan fitnah, adu domba, provokasi. Dia potong satu video, dia letakkan di dalam grup WA, orang caci maki semuanya. Padahal ini fitnah dia. Dia tidak sempurnakan pembahasan, dia potong begitu saja. Nah, di saat seperti itu saya lihat kadang-kadang kumpulan orang-orang yang dianggap berilmu pun hilang ilmu di situ. Jadi nafsu untuk caci maki lebih hebat daripada hikmah yang mereka dapatkan dari ilmu. Kadang-kadang tidak ada satu pun yang mengatakan ini dosa. Sudahkah kita tabayyun? Sudahkah kita ngecek bahawa yang di video itu benar atau tidak? Enggak ada yang mengatakan itu. Jadi rame-rame caci maki, rame-rame caci maki. Sudah capek seluruhnya caci maki, ternyata ketahuan tidak seperti itu. Sungguh kita telah jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Ya. Jadi ghibah itu kalau tidak benar, kalau benar itu ghibah, mengumpat. Kalau benar, yang kira-kira orang yang kita ghibah tahu dan sakit hati, itu tetap ghibah, kecuali kepada ahli maksiat. Kalau tidak benar, jatuh ke fitnah. Jadi mengata-ngatai orang lain yang bukan ahli maksiat, berbeda dengan ahli maksiat. Jadi kalau kita mengata-ngatai orang yang zalim untuk memberitahu orang banyak bahawa hati-hati kepada orang zalim ini. Misal ada orang yang berhutang sama kita, atau sudah banyak korban hutangnya, lalu kita pamerkan fotonya di Facebook, kita pamerkan fotonya di grup WA, kita sebutkan namanya sampai pada alamat rumahnya, kita kasih tahu hati-hati orang ini penipu, pembohong. Dosakah kita? Tidak. Tidak berdosa. Mengupat orang maksiat dengan tujuan memberitahu agar orang lain tidak terjebak dalam penipuannya, nyana Malaysia. Imam Nawawi telah menegaskannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada 6 tempat yang boleh mengupat. Salah satunya ketika ingin memberikan informasi tentang buruknya perilaku orang yang diupat, dibolehkan. Jadi misal kita sebutkan hati-hati, jangan berikan hutang kepada orang ini. Orang ini tidak bayar hutang, orang ini telah begini, itu dibolehkan. Dibolehkan. Yang tidak boleh yang bukan dikenal dengan ahli maksiat. Benar kejadiannya tapi dia sakit hati, jatuh ngupat. Tidak benar, jatuh ke fitnah atau bahtah. Kedua-duanya berdosa. Maka jemaah melakukan Allah, siapapun yang bergabung dalam grup-grup media sosial, berhati-hatilah menggunakannya. Jangan fikir bahawa tulisan kita tidak berdosa. Ketika Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, satu lafaz. Satu lafaz. Jadi bukan satu kalimat. Disebut ma yalfidh.
Jadi bukan satu kalimat, satu lafaz keluar dari mulut tetap diminta pertanggungjawaban dan dicatat oleh raqib atid. Kalau kita buka tafsir ayat itu, contohnya tafsir Ibnu Katsir, itu ada beragam pandangan. Di antaranya yang paling banyak ulama tafsir mengatakan setiap lafaz dicatat dulu, setiap lafaz, baik yang buruk atau yang baik dicatat. Jadi ada pandangan yang seperti itu, dicatat. Kita panggil anak, nak, sudah salat? Dicatat, Pak. Sudah satu, salat satu, dicatat. Kita bercanda, dicatat. Kita dakwah, dicatat. Nah, nanti ketika dihadapkan ke Allah, baru yang sifatnya mubah dihapus, yang tidak berpengaruh pada pahala dan dosa dihapus, yang kata-kata mubah. Ya, kita bicara masalah tiang masjid, misal besar, ya, kemudian putih warnanya, yang tidak berpengaruh pada pahala dan dosa dihapus. Tertinggallah satu kalimat, satu kata yang berhubung dengan pahala dan dosa. Di situ berlaku pada tulisan. Jadi tulisan itu sama derajat dengan lisan. Kita tulis di grup WA, kita dakwahkan agama ini. Satu hadis kita lampirkan di grup WA, yang orang baca dan satu orang sadar, maka yang kita tulis dicatat oleh raqib dan atid, dijadikan sebagai bahan untuk membela kita di hari kiamat. Nah, makanya perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat dakwah. Maka di minggu yang lalu saya mengatakan, bukan bermakna diam itu semuanya emas, Pak. Diamnya kita terhadap maksiat itu berbahaya. Maka isteri yang salihah itu ciri-cirinya dia banyak merepet tapi dalam kebaikan. Maka bapak jangan marah-marah sama isteri yang suka merepet. Kalau yang dia repetkan adalah kebaikan. Setiap hari dia bangunkan kita salat subuh. Setiap hari. Dan dia selalu merepet. Karena kita memang dari sebelum kahwin enggak pernah salat subuh. Dia pun menyesal, cuma mau minta cerai tidak tahu caranya bagaimana. Lalu dia mulai merepet setiap hari. Ya. Itu istri yang baik. Itu istri yang baik. Kita yang kurang baik kalau posisinya seperti itu. Maka jangan kira nanti waktu istri sedang memarahi anak, sudah mamak bilang jangan ambil barang orang di samping, walaupun itu punya tetangga kita, tapi jangan ambil. Kita diam saja, Pak. Bahkan kita bantu isteri itu untuk mendakwahkan anak. Jangan sampai kita mengatakan waktu isteri sedang mendakwahkan anak, lalu kita pangkas dengan mengatakan, kengkaim ke dia, mumpu pep baju dari bono. Ini yang jin sebenarnya siapa? Ini Pak Iblis, ini suaminya ini Iblis. Isteri sedang dakwahkan, lalu kita marah dengan mengatakan, udahlah entah apa merepet dari tadi. Seakan-akan itu repetan yang buruk, padahal itulah yang sedang dicatat oleh raqib dan atid. Kalau perlu bantu merepet, tapi anak itu bingung, isteri yang mana, suami yang mana, karena sama gaya merepetnya. Kalau perlu bantu, dukung, kita kasih tahu isteri bagus deh, kasih subscribe, kasih like untuk dia, tambah uang belanja untuknya. Begitu seharusnya. Jadi anak kita melihat ayah dan ibunya sepakat dalam kebaikan. Ini tidak, kadang-kadang suami yang mendakwahkan, istri yang melindungi, atau kebalikannya, maka hancurlah anak, hilang hormat pada ayah atau ibunya. Maka di sini yang dimaksud, gunakanlah semua apapun yang kita miliki untuk dakwah. Jadi tidak semua dianggap ria ketika kita mensyiarkan kebaikan, tidak. Karena ria itu ukurannya adalah di hati, bukan ukurannya dari apa yang nampak. Kita posting hasil video ceramah kita, ria kah? Yang tahu ria dan tidak ria adalah orang yang posting. Apa tujuan dia posting? Ingin mendapatkan apa? Pujian kah? Atau dia ingin kasih tahu materi dia ini penting untuk supaya orang sadar? Maka itu tidak disebut dengan ria. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini bahagian di antara adab berdakwah, gunakan apapun untuk melakukan dakwah. Baik, berapa menit lagi? Baik. Saya berhenti dulu di sini.
Sebelum saya berikan kesempatan untuk bertanya jawab, masih ada tersisa pertanyaan minggu yang lalu dari bapaknya, salah satu saudara kita bertanya tentang kondisi salah satu daripada kegiatan dari kelompok jemaah tabligh yang pergi dakwah, pergi berdakwah lalu ditinggalkan anak dan isteri. Bagaimana hukumnya seandainya tidak ada nafkah? Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita ketahui lebih dahulu bahawa kelompok jemaah tabligh ini atau disingkat dengan JT itu memang berawal dari semangat dakwah dari Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi salah seorang yang tinggal di kampung Kandah di India, di India, dan beliau bergerak, semangatnya bergerak untuk dakwah melihat suasana di waktu itu, Pak. Kalau saya tidak salah tahun 1923 kalau saya nggak salah. Apa yang membuat beliau menciptakan kelompok jemaah tabligh ini? Kalau kita baca sejarahnya, itu bergerak dari rusaknya umat di masa itu. Islam di India itu sudah mulai mengamalkan amalan-amalan orang Hindu, kesyirikan, kemudian sampai budaya-budaya Hindu diadopsi sepenuhnya oleh orang-orang Islam di India, sehingga kehilangan ruh Islamnya hilang. Jadi orang sudah tidak peduli lagi ini Islam atau Hindu, yang penting mereka lakukan apapun bersama. Lalu kemudian kehilangan pembatas-pembatas maksiat. Lalu disitulah salah seorang ulama di tempat itu, yaitu Muhammad Ilyas ini, terfikir untuk menciptakan gerakan dakwah yang bisa masuk ke lorong-lorong untuk mengubah gaya hidup orang Islam, jangan sampai bermaksiat dan terjerumus dengan gaya-gaya kesyirikannya orang Hindu. Alhamdulillah, dengan izin Allah ternyata berkembang luar biasa pesat. Dimulai dari 10 orang pertama, berkembang terus masuk ke pintu-pintu rumah, ke lorong-lorong di India. Makanya sekarang pusat mereka ada di Masjid Nizamuddin di India, dan yang kedua di Pakistan, yang ketiga paling besar itu di Bangladesh. Jadi kelompok ini diciptakan, didirikan di India, dan makanya paling banyak afiliasinya ke India, ke gerakan di India. Nah, kemudian berkembang di seluruh dunia, berkembang, Pak. Sampai di Mesir sendiri itu kami lihat di masjid-masjid yang hidup jemaah tabligh itu orang datang beramai-ramai, bahkan dengan mobil-mobil mewah. Nah, dan mereka punya gaya sendiri berdakwah, punya gaya sendiri. Terutama ada yang paling utama ada 6 sifat yang perlu diamalkan. Nah, sifat dari 6 itu mulai dari mengamalkan la ilaha illallah sampai yang ke-6 itu berdakwah, dakwah dengan cara keluar. Nah, di situ sifat yang 6 itu di nomor 6-nya melakukan dakwah dengan cara khuruj. Nah, disebut dengan khuruj. Pelakunya, mereka kelompok ini pelakunya disebut qarqun. Jadi ada khurud, dan khurudnya mereka buat aturan dalam sebulan itu hendaknya ada khurud 3 hari, dalam setahun 40 hari hendaknya khurud 40 hari, dan dalam seumur hidup 4 bulan. Dalam seminggu itu ada 2 kali yang harus keliling. Nah, keliling-keliling untuk mengetuk pintu-pintu rumah, mengajak orang salat berjamaah, itu disebut dengan jaulah. Disebut dengan jaulah, keliling dari satu rumah. Maka bapak mungkin pernah mengalami bahawa diketuk pintu rumah, lalu datang mereka dengan mengatakan kita bersaudara dengan kalimah la ilaha illallah, marilah datang ke masjid, salatlah, segala macam. Dan metode dakwah ini berhasil mengajak bahkan para artis paling banyak tersentuh dengan dunia dakwah ini. Termasuk kalau kita kenal dulu, Pak, seperti Gito Rolis, itu sadarnya taubatnya dengan gerakan ini. Kemudian kalau sekarang
Ustaz siapa tu yang Derry Sulaiman ni, itu juga dengan gerakan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika khurud itu meninggalkan kewajiban nafkah, apakah itu menyebabkan dosa? Jadi khurud itu yang dibatasi oleh mereka 3 hari itu tentu gaya mereka. Dalam hadis dan ayat kan tidak ada pembatasan seperti itu. Darul Ifta' Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, itu menyebutkan ketika ditanya tentang khurudnya mereka, tentang gaya khurud, apakah ini ajaran sesat, para ulama Mesir mengatakan ini wasilah, ini hanya wasilah, ini hanya jembatan menuju ke maksud. Maksudnya adalah menyadarkan orang, sedangkan wasilahnya dengan cara keluar 3 hari sekian, 3 hari sekian. Ini perbuatan yang tidak bisa disebut sesat, karena setiap orang punya gaya masing-masing untuk cara berdakwah. Namun jatuh ke dalam dosa ketika kewajiban ditinggalkan. Apa kewajibannya? Seharusnya orang yang berdakwah sebelum dia keluar, dia wajib pelihara dulu keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Terutama dari segi nafkah dan ilmu agama. Dakwahkan dulu ke keluarga, nafkahi dulu dengan baik, lalu kemudian baru silahkan keluar setelah keluarga mendapatkan nafkah. Sama seperti orang haji, keluar 40 hari menuju ke Baitullah. Salah satu syaratnya yang disebut mampu adalah ada uang untuk ditinggalkan. Maka tidak disebut mampu berhaji kalau cuma mampu berangkat, tapi keluarga meninggal di belakang. Itu tidak disebut mampu, harus ada uang. Itu dulu kewajiban yang utama. Maka berdosakah mereka kalau meninggalkan keluarga tanpa nafkah? Dosa. Tentu berdosa, dan dosanya besar. Dan ini sebuah kesalahan kalau seandainya diambil sebagai pemahaman yang baik. Enggak apa-apa, tinggalkan saja kepada Allah dan Nabi, misal begitu kan. Seperti berangkatnya Abu Bakar hijrah bersama Nabi, dia tinggalkan ayahnya Abu Quhafah dan anaknya Asma tanpa apapun. Lalu Umar bertanya, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan mereka kepada Allah. Ini iman Abu Bakar karena sedang bersama Nabi dan melihat mukjizat Nabi, keyakinannya penuh. Kita hari ini, kalau model begitu, model Abu Bakar, kita tinggalkan 40 hari berangkat. Jadi keluarga bagaimana? Saya tinggalkan kepada Allah. Pulang, isteri sudah meninggal di ruang tamu, anak sudah bunuh diri, loncat dari atas, tak ada makan lagi, sudah kering, ada sudah jadi ikan asin, macam-macam, Pak. Itu dosa besar, dosa. Nah, ini tetap nggak boleh dilanggar. Jadi baru boleh keluar itu, tinggalkan dulu nafkah. Tinggalkan nafkah dengan ridha isteri dan anak yang tinggalkan nafkah, mau pergi, maka silahkan. Nah, jadi tetap itu dosa. Dan kemudian mereka dakwahnya memang itu keluar, sampai keluar negeri, ke Malaysia, ke mana-mana, bahkan ke negara-negara Islam. Itu memang salah satu daripada ciri khas mereka. Tapi intinya sebenarnya yang perlu didakwahkan dulu adalah tempat kita tinggal, keluarga, lalu lingkungan yang paling dekat, barulah kita bergerak menuju ke tempat yang lebih jauh. Karena itu yang diminta pertanggungjawaban lebih utama. Janganlah juga ini keluar sampai ke Kamboja 40 hari, ya, di kampung sendiri isteri maksiat, pakai baju ketat, anak sabu-sabu, tapi kita dakwahkan ke Kamboja, kita sampai dakwahkan ke Vietnam, Thailand, ya. Nah, tapi jangan sampai ini tertinggal, maka itu juga kesalahan. Jadi yang salah tetap salah. Jadi kalau sudah begitu, maka coba lihat gaya mereka, apakah mereka melakukan itu atau tidak. Kalau mereka jatuh ke dalam pembiaran terhadap keluarga, dakwah mereka sia-sia, bahkan mereka dapatkan dosa. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan, kafa bil mar'i isman, seseorang sudah cukup disebut berdosa besar, ayyudayya may yaqud, ketika dia menghilangkan tanggungjawab nafkah kepada orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Dosa besar meninggalkan begitu. Tapi yang saya tahu, sebahagian mereka juga tahu masalah ini dan mereka meninggalkan nafkah untuk keluarga. Walaupun nanti 1-2 ada yang baru-baru taubat, terlalu semangat sampai keluarga tidak teratasi, ada juga pulang-pulang cerai. Ada, Pak. Ada kasus yang begitu pulang cerai. Mana tahan isteri sampai 3 bulan ditinggalkan, nafkah nggak ada, disuruh jualan siomay sendiri. Waktu ditelepon mas suami,
Dia telefon suaminya, gimana nih nafkah nggak ada lagi? Sabarlah, aku sedang berada di jalan Allah, nanti kita bertemu di surga. Rupanya istri langsung pilih surga sendiri bersama suami yang lain. Kalau sudah model begitu, itu sebuah kesalahan juga. Baik, kira-kira begitu bayangannya, Pak. Jadi kalau divonis sesat secara keseluruhan, tidak. Karena mereka menghindari politik, mereka menghindari khilafiyah. Bicara dengan mereka tidak ada cerita masalah khilafiyah. Namun saudara-saudara kami yang bergabung dalam jamaah tabligh ini, perlulah kami ingatkan, tuntutlah ilmu bukan hanya dalam dunia dakwah. Karena saya juga kadang-kadang melihat ilmu fikihnya kurang, tata cara salatnya bahkan banyak yang salah, tapi semangat dakwahnya kuat. Ini perlu diperbaiki. Ketika datang satu masjid, janganlah sampai lutuh apa? Pakaian 3 hari enggak cuci-cuci, Pak. Masuk ke WC dengan celana itu, keluar solat dengan itu juga perlu dipelajari. Jadi bukan hanya konsep dakwahnya saja, jadikan tauladan pada orang, tampillah bersih, elegan, orang kira-kira mengakuilah bahwa kita Islam yang baik. Begitu perlu juga kita ingatkan kepada saudara-saudara kita ini. Tapi intinya, kalau seandainya datang mereka di satu masjid ke masjid yang lain, janganlah sembarangan kita mengusirnya. Karena mereka, kadang-kadang di tangan mereka lah orang sekitaran kita yang sabu-sabu ini bisa teratasi. Di saat ahlul masjid hanya duduk di masjid, ustaz-ustaz hanya berani datang di malam hari dari maghrib sampai isya, tapi mereka berani mengetuk pintu rumah. Mereka datangi kedai-kedai kopi. Jadi itu juga perlu dihargai. Kadang-kadang jiwa dakwah mereka melebihi jiwa dakwah kita. Kita cuma semangat ceramah. Bahkan pulang dari ceramah ada ustaz yang duduk di kedai kopi sampai pukul 12 malam, mana sehingga ceramah halam. Itu juga perlu diperbaiki. Begitu kira-kira. Baik, 5 menit lagi, mungkin satu pertanyaan atau 2 pertanyaan, silakan. Baik, Pak Ustaz, mungkin kita ada sisa waktu sekitar 5 menit ke depan. Pembicaraan yang bertanya kami persilakan. Ya, silakan Bapak kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan, Bapak. Baik, alhamdulillah malam ini begitu membahagiakan karena tidak ada pertanyaan yang harus saya tanggung menjadi beban saya. Jadi anggaplah malam ini bonus untuk kita bisa wuduk lebih cepat. Jadi intinya adalah dalam dunia dakwah itu janganlah berhenti berdakwah walaupun dengan berbagai media dan keadaan, dan gunakanlah seluruh apa yang kita miliki untuk melanjutkan agama Allah ini, walaupun tidak akan padam agama ini, Pak. Ini sebagai penutup, Islam ini tidak akan padam sampai akhir zaman, karena ini bukti kebenaran agama ini. Makanya kita tahu tidak padam, tapi kita hanya masuk ke dalam dunia untuk ikut bertempur bersama agama yang benar ini. Mudah-mudahan Allah lindungi kita sampai ke akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.